Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Media-media di wilayah Asia Tenggara alias ASEAN ramai-ramai menyoroti kekalahan timnas Indonesia. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Akan tetapi di tengah padatnya jadwal kompetisi, PSSI secara mengejutkan memecat pelatih Sintayong dan menggantikannya dengan sosok Patrick Kluivert. Meski pemecatan ini sempat dianggap positif oleh jajaran PSSI, namun kini kekalahan justru menghantam skuad Garuda. Bertandang ke Sydney, Indonesia langsung dibuat babak belur oleh timnas Socceroos dengan permainan luar biasa. Pertandingan itu pun menjadi debut yang buruk bagi Patrick Kluivert. Media-media ASEAN kemudian menyoroti kekalahan ini dan menyebut bahwa PSSI telah melakukan kesalahan. Menariknya, alih-alih mendengarkan kritik dan komentar, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di sisi lain justru memposting ayat suci Al-Quran sebagai balasan. Lantas seperti apa kronologinya? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pada bulan Maret tanggal 20 tahun 2025, peristiwa pembantaian atas timnas Indonesia terjadi di Stadion Sydney, Australia. Usai penunjukan pelatih baru yang kerap digembar-gemborkan PSSI sebagai pelatih terbaik di dunia, Indonesia kini justru berakhir dengan memalukan. Tim asuhan Patrick Kluivert dihajar habis-habisan hingga kalah telak 5-1. Indonesia harus menelan pil pahit realita bahwa mereka pulang dengan 0 poin berada di genggamannya. Pertandingan ini pun menjadi debut yang sangat buruk bagi seorang Patrick Kluivert. Sebenarnya, jauh sebelum pertandingan dimulai, fans Garuda telah beramai-ramai memperingatkan PSSI akan kejadian ini. Pemecatan Sintayong sebagai pelatih kepala sebelumnya telah menuai banyak kontroversi, apalagi usai penunjukan pelatih baru Patrick Kluivert. Para penggemar berbondong-bondong menyuarakan kekesalannya terhadap PSSI dengan menggaungkan hashtag Patrick Kluivert out. Padahal sang juru taktik kala itu masih belum menunjukkan kualitasnya. Patrick Kluivert adalah pelatih yang dikenal dengan pengalamannya yang masih sangat minim. Banyak penggemar Garuda berpendapat bahwa merekrutnya sebagai pelatih utama mungkin bukan ide yang bagus. Namun, terlepas dari semua kritikan itu, PSSI di sisi lain tetap kekeh dengan pilihannya. Patrick Kluivert didatangkan jauh-jauh dari Belanda bersama dengan 3 asisten lainnya. Esko PSSI Arya Sinulinga bahkan menyebut bahwa tim kepelatihan ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah Indonesia miliki. Lebih baik dibanding Sintayong dan semua jajaran pelatih yang pernah menukangi Indonesia. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia. Tulis Arya Sinulinga dalam unggahan Instagram pribadinya. Menjelang pertandingan melawan Australia, Patrick Kluivert pun sempat memberikan kabar gembira kepada masyarakat Indonesia. Dirinya menyebut bisa merasakan pertanda baik usai melihat cara tim Garuda berlatih. Iya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini, ujar Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sebelumnya sempat menjanjikan 7 poin untuk Indonesia di sisa match ini, tetapi kenyataannya ia justru menghadiahkan 5-1. Menjadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga ini, Indonesia tentunya tak hanya bermain demi kehormatannya sendiri. Kemajuan pesat timnas Garuda menjadi bukti sekaligus langkah awal bagi tim-tim ASEAN lainnya untuk mengikuti jejaknya. Namun, alih-alih membanggakan ASEAN, Indonesia justru kalah dengan memalukan. Kekalahan ini jelas memicu sorotan tajam dari berbagai negara tetangga. ASEAN sangat menyayangkan langkah PSSI yang terkesan terburu-buru hingga akhirnya membuat blunder. Padahal Indonesia tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia. Salah satu negara yang paling gencar memberitakan kekalahan ini adalah Vietnam. Melalui berbagai media terkemukanya, Vietnam beberapa kali menyoroti kekalahan Indonesia ini. Kesalahan Patrick Kluivert bikin Indonesia bayar mahal.
Meski memiliki peluang untuk membuka skor dari titik penalti, namun kesalahan taktik dan pertahanan yang lemah menyebabkan Patrick Kluivert dan timnya menderita kekalahan pahit di kandang lawan. Tulis media Vietnam, Bongda.com. Selain Bongda, media-media Vietnam lain seperti Toi Tre, Z News, dan Soha juga ikut menyayangkan kekalahan ini. Soha bahkan menyebut bahwa langkah pemecatan Sintayong mungkin adalah langkah yang salah. Apakah memecat Sintayong menjadi sebuah kesalahan bagi Federasi Sepak Bola Indonesia? Keputusan memecat Sintayong dapat mengacaukan rencana Piala Dunia Indonesia. Kegagalan di Piala AFF 2024 menjadi alasan bagi PSSI untuk memecat Sintayong. Lebih dalam lagi mereka menginginkan tim Indonesia bergaya Belanda. Tulis media Vietnam, Soha. Meski menyampaikan kritik kepada tim Garuda, namun Soha juga tetap memberikan semangat dan meyakini bahwa kekalahan ini bukan akhir dari Indonesia. Selain negara Vietnam yang menyampaikan kritiknya terhadap PSSI, ada juga negara serumpun kita yakni Malaysia. Melalui media Astro Arena, Malaysia menyebut bahwa Australia telah mengajarkan Indonesia arti dari sepak bola yang sesungguhnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia ajarkan Indonesia arti sepak bola sesungguhnya. Tulis Astro Arena. Selain itu, melalui media yang sama, Malaysia juga menyoroti kekecewaan para penggemar Garuda. Astro menyebut bahwa datangnya Patrick Kluivert seharusnya memperbaiki timnas Indonesia, bukannya malah memperburuk. Indonesia yang kini dilatih Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, dan kehadiran lebih banyak pemain diaspora diharapkan bisa memperkuat tim, justru membuat mereka kesulitan menciptakan gol. Selain dari luar negeri, kritikan usai kekalahan telak Indonesia melawan Australia juga datang dari mantan pemain timnas Garuda. Sebagai mantan kapten timnas, Agung Setiabudi mengungkapkan rasa kecewanya akan hasil pertandingan ini. Dirinya bahkan menyebut bahwa Indonesia terlalu percaya diri hingga akhirnya lengah dan menelan kekalahan telak. Tim Indonesia memiliki gaya permainan yang sangat terbuka, terkesan naif, terlalu percaya diri saat menyerang terus-menerus, sehingga banyak celah di pertahanan. Sementara itu, tim Australia bertahan secara proaktif dan mengandalkan serangan balik yang efektif. Hasilnya mereka mencetak 5 gol ke gawang Indonesia, ujar Agung Setiabudi. Menariknya, meski dikritik habis-habisan, PSSI sampai saat ini masih belum memberikan statement apapun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sisi lain justru memposting potongan ayat suci Al-Quran sebagai balasan dari kritik tersebut, sekaligus untuk menenangkan dirinya sendiri. Erick Thohir memposting potongan ayat suci Al-Quran surat An-Najm yang membahas tentang manusia akan mendapat balasan sesuai apa yang telah diusahakan. Sebelumnya, Erick juga sempat kedapatan menangis dan berdoa di tribun penonton saat menyaksikan tim Indonesia dibantai Australia. Namun saat sadar akan kamera, Erick langsung menghentikan tangisnya dan langsung berusaha tegar di hadapan para supporter timnas. Menanggapi video yang beredar itu, alih-alih bersimpati, penggemar Garuda justru menyindir kelakuan Erick Thohir. Saking geramnya, beberapa bahkan menyalahkan Erick atas kekalahan itu. Kekalahan telak 5-1 yang dialami timnas Indonesia saat menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu menjadi pukulan berat bagi para pendukung sepak bola tanah air. Namun penting bagi kita untuk tidak serta-merta menyalahkan individu tertentu atas hasil tersebut. Kekalahan ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk semakin baik di pertandingan selanjutnya. Erick Thohir sendiri menanggapi kekalahan ini dengan sikap positif dan tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas Garuda. Ia menyatakan bahwa dukungannya terhadap tim nasional Indonesia tidak akan surut, baik dalam kemenangan maupun kekalahan, karena kecintaannya yang mendalam terhadap bangsa ini. Selain itu, dirinya juga berjanji dan meminta agar para pemain tetap tegar menghadapi kekalahan ini. Sebab peluang lolos Indonesia ke Piala Dunia masih tetap ada. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah maupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, ujar Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Benar kata Erick Thohir, bahwa kesempatan lolos Indonesia ke Piala Dunia masih ada dan terbuka. Meskipun demikian, peluang untuk lolos itu hanya bisa terjadi melalui jalur playoff alias putaran keempat. Untuk mencapai ini pun, Indonesia setidaknya harus finish di posisi ketiga atau keempat di grup C. Garuda perlu memenangkan 3 pertandingan sisa melawan Bahrain, China, dan Jepang untuk mengamankan posisi ini. Selain itu, Indonesia juga harus berharap
Tim-tim pesaing seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain kehilangan poin di pertandingan-pertandingan mereka selanjutnya. Secara realistis, peluang Indonesia untuk lolos langsung melalui putaran ketiga kualifikasi memang masih ada, namun sangat minim. Kekalahan dari Australia membuat posisi Indonesia di klasemen menjadi kurang menguntungkan, namun masih ada jalan lain melalui putaran keempat kualifikasi, di mana Indonesia dapat berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Hal ini memerlukan fokus, persiapan matang, dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola nasional. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Indonesia yang dikritik negara-negara ASEAN. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apa kalian masih optimis menatap laga-laga mendatang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.